Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena Allah kita baik dalam kehidupan kita. Dan hanya Yesuslah yang layak terima segala pujian kita. Biarlah kita bersyukur pada hari ini karena kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, sembuhannya itu telah ada dan diciptakan untuk
Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Biarlah segala pujian kami hanya padamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menolong ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur dan kita bersuka cita karena kita mempunyai Allah yang besar. Dia Raja di atas segala raja. Dan biarlah kita datang untuk menyembah Dia. Puji nama Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja, Tuhan Raja, Raja Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah kita mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan hanya dari kata orang, tetapi biarlah kita benar-benar mengenal Dia. Karena kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi.
bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami mengenal Engkau secara pribadi. Bukan dari kata orang, tetapi benar-benar kami mengenal Engkau Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada saat hari ini menguatkan kehidupan kami, membuat kami lebih hari berkenan kepada Tuhan, dan membuat hidup kami untuk lebih mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih mendapatkan kesehatan, kita masih dikaruniai kekuatan yang dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kita di masa-masa pandemi seperti ini. Dan mari kita tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam diri kita, baik saudara yang beribadah secara offline maupun yang secara online dimanapun Anda berada, saya ucapkan shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam acara ibadah kita pada hari Minggu ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul doa Bapa Kami. Mengapa doa Bapa Kami? Karena memang kita akan bahas secara singkat tentang bagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen, dan bagi orang Kristen doa bukan hanya persoalan kita memohon sesuatu kepada Tuhan mengenai apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan. Tetapi doa bagi orang Kristen itu adalah sebuah hubungan atau relasi secara personal antara kita sebagai manusia dengan Allah kita yang kita sebut sebagai Bapa. Karena dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara, keselamatan yang Dia berikan kepada saya dan saudara, maka kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah dan kita diizinkan untuk memanggil Allah kita, yaitu Aba ya Bapa. Dan Bapak Ibu Saudara, bagi banyak orang Kristen zaman now, kalau saudara lihat mungkin anak-anak muda, anak-anak remaja yang berdoa gitu ya, mungkin ada perbedaan cara berdoa seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu kita di masa-masa yang lalu. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin yang berusia di atas 40 tahun atau 50 tahun mungkin cara berdoanya berbeda dengan anak-anak sekarang gitu ya. Kalau anak-anak sekarang ya kita kadangkala melihat mereka berdoa dengan cara yang santai dan sebagainya. Tetapi saya tidak akan membahas tentang hal itu, tetapi baik Anda yang muda, baik Anda yang tua atau setengah tua, setengah muda pun, bahkan yang anak-anak pun gitu ya, Anda harus belajar untuk memahami doa dalam kapasitas kita sebagai seorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini bukan persoalan doa orang-orang zaman now atau orang-orang zaman old atau zaman-zaman kuno, tetapi apakah kita benar-benar memiliki sebuah pengenalan yang indah dengan Tuhan dan kita menghormati Allah kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah pemahaman dan cara berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu berkenan secara kata-kata maupun berkenan secara hati. Nah, oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca lebih dahulu di dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15 gitu ya. Mari kita baca bersama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni
kesalahanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 yang berbicara tentang doa. Tetapi kita akan lebih banyak membahas tentang doa Bapa kami, karena ada banyak hal yang menarik yang kita bisa pelajari di sini. Dan seringkali kalau boleh saya katakan secara pribadi, lebih banyak orang yang suka doanya Yabes daripada doa Bapa kami, saudara ya. Karena doa Yabes ini dipercaya menjadi sebuah doa yang membawa berkat bagi yang mendoakannya, seperti itu. Nah, tapi kita akan belajar bagaimana cara Yesus untuk mengajarkan doa kepada saya dan saudara. Nah, mari yang pertama, poin yang pertama adalah di frase yang pertama, yaitu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, pada ayat yang ke-9. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, penyebutan kata Bapa di sini sudah memberikan sebuah pemahaman bahwa orang yang berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah di sorga. Dan memang benar, karena setiap orang yang menjadi milik Kristus adalah milik dari Allah Bapa, yang kita juga disebut sebagai anak-anaknya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa setiap orang yang menerima Dia atau menerima Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Nah, hal ini menjadikan sebuah kedekatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita memperoleh pemulihan hubungan antara kita dengan Allah Bapa di sorga. Sehingga kita dilayakkan untuk memanggil Allah kita yang luar biasa dahsyatnya itu sebagai seorang Bapa. Tetapi kita juga perlu melihat bahwa di sisi lain, ketika kita menyebut Allah Bapa yang ada di dalam surga, di sini dikatakan Bapa kami yang ada di surga, maka kita harus tahu bahwa surga itu ada yang punya. Nah, jadi kalau kita mendoakan Bapa kami yang ada di dalam surga, berarti kita mengakui bahwa surga itu adalah milik Allah Bapa, milik Allah Tritunggal, dan Yesus sebagai bagian dari Allah Tritunggal, Dia juga menjadi pemilik dari surga. Dan itu sebuah hal yang sangat luar biasa bagi kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sedang percaya kepada Sang pemilik surga itu. Nah, pemilik surga adalah Allah Tritunggal, dan Yesus adalah salah satu pribadi Tritunggal yang Maha Kudus itu. Sehingga ketika kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita pun menjadi anak-anaknya yang adalah ahli waris kerajaan Allah. Seperti yang ada di dalam Roma 8 ayat yang ke-17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu ketika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi satu hal saudara, ketika kita mengatakan Bapa di dalam surga, berarti adalah hubungan antara kita dengan Allah, Sang pemilik surga, dan kita mengakui bahwa Allah Tritunggal itulah yang memiliki surga. Nah, yang kedua adalah dikuduskanlah namamu. Nah, berbicara dikuduskanlah namamu saudara, bukan berarti bahwa nama Allah itu kurang kudus. Sehingga akhirnya kita mengatakan dikuduskanlah namamu. Dengan doa kita mengatakan bahwa dan kemudian kita dengan doa kita, maka Allah akan menjadi lebih kudus dengan doa kita. Tidak, itu tidak benar. Allah kita, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, itu memiliki kekudusan yang sempurna, yang tidak ada cacat celahnya. Dan dikuduskanlah namamu di sini, berarti bahwa kita mengakui kekudusan Allah. Kita mengakui kekudusan Allah yang sempurna itu,
Sehingga kita menyadari bahwa ketika kita berdoa, maka kita harus berdoa dengan penuh kekudusan. Kekudusan pribadi kita, kekudusan pikiran kita, kekudusan mata kita, kekudusan seluruh hidup kita. Dan saudara, saya dan saudara sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus ketika kita percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, oleh sebab itu di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-9 mengatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Saudara, dengan menyadari hal ini, maka seharusnya kita sadar bahwa Allah kita itu kekudusannya sempurna, sedangkan diri kita ini manusia berdosa yang jauh dari kekudusan Allah. Nah, saudara, kalau kita menyadari hal ini, tentunya saya dan saudara tidak akan berani bermain-main ketika kita berdoa. Anak-anak muda dimanapun kau berada, bagaimana engkau ketika engkau berdoa? Apakah engkau sembarangan berdoa? Berapa banyak di sini atau mungkin di tempat yang lain, kita melihat di gereja-gereja, Tuhan Yesus dipakai secara serampangan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dibuat guyonan, kemudian berdoa dengan asal-asalan. Tuhan Yesus, Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Macam bagaimana ini? Bagaimana kita berdoa dengan cara yang tidak hormat seperti ini? Sedangkan Allah kita itu adalah Allah yang kekudusannya sempurna dan kita berdoa dengan cara yang tidak hormat, saudara. Anak muda-muda dimanapun kau berada, ketika engkau berdoa, ingat satu hal, engkau harus menghormati Allahmu. Engkau harus menghormati Tuhanmu. Ketika engkau berdoa, berdoalah dengan cara yang hormat. Karena disitulah letaknya bagaimana engkau menghargai sesuatu yang menjadi keyakinan dan kepercayaanmu, yaitu Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupmu. Oleh sebab itu saudara, hal yang pertama, kita harus mengakui kekudusan Allah dan kita mengakui bahwa Bapa kita adalah Sang Pemilik surga. Yang kedua, di ayat yang ke-10 mengatakan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu seperti di surga. Nah, makna frasa ini bukan ingin menghadirkan pemerintahan teokrasi seperti pada zaman orang Israel. Beda ya, beda. Kita tidak sedang berdoa ingin menghadirkan pemerintahan teokrasi seperti pada zaman orang Israel. Dan juga bukan untuk mendirikan sebuah negara agama, karena di dalam kekristenan tidak pernah ada konsep negara agama di dalamnya. Sehingga ketika engkau berada di negara Indonesia, engkau harus mengakui bahwa pemerintahan Indonesia itu yang menjadi pemerintahan kita dan kita wajib mendoakannya. Kita wajib mendoakan pemerintahan kita dan kita tunduk pada setiap peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Nah, doa ini menyiratkan sebuah kerinduan Allah untuk menghadirkan kehendaknya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan konsekuensi dari doa ini adalah bahwa Allah harus menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara yang terkasih, menjadikan Allah sebagai penguasa tunggal berarti mengakui kedaulatan Allah untuk mengatur kehidupan seseorang melalui firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Sehingga setiap pengajarannya harus menjadi dasar bagi kehidupan kita, di dalam kita berpikir, di dalam kita merasa, dan kemudian kita bertindak. Nah, saudara yang terkasih, menjadi orang Kristen berarti harus siap diatur dan dibatasi oleh firman. Jangan berpikir ketika engkau menjadi orang Kristen, maka engkau akhirnya berpikir bisa seenaknya hidup semau-maumu sendiri, semau-mau Anda sendiri tanpa ada batasan apapun. Salah besar, saudara. Ketika engkau dimerdekakan dari dosa, maka itulah kebebasanmu. Itulah kebebasan kita ketika kita dibebaskan dari dosa. Dan kita berpindah pada sebuah hukum yang memerdekakan, yaitu hukum kasih, hukum firman Tuhan yang mengatur segenap kehidupan kita.
Sehingga kita tidak berlaku sembarangan, sehingga kita tidak berlaku seenaknya sendiri dan kemudian kita merasa bahwa, wah saya kok dibatasi ini itu ya dengan firman Tuhan. Justru disitulah letak keselamatan kita. Dengan kita dibatasi oleh firman Tuhan, maka kita sedang dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa yang menghancurkan hidup kita. Nah, berdoa dengan cara seperti ini berarti mengakui dan mengundang Allah untuk memerintah di atas dunia dan di atas hidup kita, sehingga kehendak Allah di sorga juga akan terjadi di dalam hidup kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga di dalam ayat yang ke-11, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini yang seringkali gagal dipahami oleh banyak di antara kita gitu ya. Kita berdoa, Tuhan cukupkan saya 1 tahun ke depan, tidak ada pencobaan, tidak ada apapun, pokoknya enak-enak terus selama 1 tahun penuh ya Tuhan ya. Saudara jangan salah, Tuhan juga berbicara tentang berkat. Tetapi di dalam ayat ini Yesus tidak sedang berbicara tentang sebuah kelimpahan materi duniawi yang berasal dari hati yang serakah dan hati yang tamak. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita meminta berkat Tuhan dalam kapasitas yang cukup. Mengapa cukup? Karena dengan kecukupan hati itu ada ucapan syukur. Itu yang paling penting, saudara. Dan di sini dikatakan, berikanlah pada hari ini yang menarik. Hari ini berbicara tentang mulai pagi sampai pagi kembali. Mulai terlewatnya malam sampai terlewatnya malam kembali. Itu yang dinamakan hari ini. Sehingga ketika kita meminta berkat Tuhan, mintalah berkat Tuhan secukupnya. Apakah kita salah ketika kita meminta kelimpahan yang dari Tuhan? Tidak salah juga. Tetapi jangan sampai hati kita dikuasai oleh ketamakan dan keserakahan. Karena seolah-olah kita meminta kelimpahan, tapi itu berasal dari keserakahan hati kita. Sehingga akhirnya doa kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kala kita berdoa, Tuhan berkati tokoku selama setahun ini ya Tuhan ya. Tuhan berkati aku sepanjang bulan ini ya. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu akan selalu ada di dalam hari-hari yang kita lalui. Tuhan Yesus ingin mengajar anak-anaknya untuk meminta berkat Tuhan itu secukupnya. Dan masalah Tuhan memberkati kita lebih banyak daripada yang kita minta. Itu adalah berkat dan kasih karunia Tuhan, kedaulatan Tuhan untuk memberikannya. Sehingga dalam hal ini saudara, doa ini sebenarnya sangat luar biasa sekali. Menghindarkan kita dari ketamaan dan keserakahan. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan ingin kaya. Tetapi percayalah bahwa kita dicukupkan oleh Tuhan dan kita tidak perlu khawatir. Seperti yang ada di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan 34. Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar minta berkat Tuhan secukupnya. Hormati Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Dia adalah yang maha kuasa. Yang keempat saudara. Di dalam ayat yang ke-12 mengatakan, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah saudara yang terkasih, di bagian yang keempat ini adalah bagian doa yang paling sulit dan berat karena berurusan dengan hati dan rasa sakit.
Nah, kalau Anda perhatikan doa ini sebenarnya merupakan pengakuan kepada Tuhan Yesus bahwa kita masihlah manusia yang bisa berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Nah, doa ini adalah sebuah permohonan kepada Allah agar Allah mengampuni kita dari kesalahan yang kita perbuat. Namun Tuhan juga mengajar kepada kita untuk kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, berbicara masalah pengampunan, ini kita tidak sedang bicara masalah saya bisa melupakan kesalahan orang lain, tidak. Kesalahan orang lain masih bisa kita ingat, tetapi penerimaan terhadap situasi yang tidak baik yang ada di dalam diri kita yang disebabkan oleh orang lain itulah yang menjadi sebuah poin penting bahwa kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri meskipun orang lain menyakiti diri kita. Itu adalah sebuah circle, adalah sebuah lingkaran yang terus Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Bahwa ketika kita ingin diampuni, maka kita juga harus belajar mengampuni. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai 22 mengatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Di ayat yang ke-35 mengatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, jika kita ingin diampuni oleh Tuhan, maka kita pun harus belajar mengampuni orang lain. Jangan simpan dendam, jangan simpan sakit hati, karena hal ini akan merusak hidup kita. Tuhan Yesus ingin mengajar kita untuk memiliki hati yang besar terhadap kesalahan orang lain. Karena apa? Satu hal, karena kita pun masih bisa berbuat kesalahan kepada orang lain. Sadari hal ini. Kalau bahasa Jawa mengatakan nepakno awake dhewe. Jangan menuntut orang lain jangan menuntut orang lain sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mengampuni orang lain karena kita pun masih bisa berbuat dosa, masih bisa berbuat kesalahan. Yang kelima, saudara. Ini yang menarik, saudara, yang kelima, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, di ayat yang ke-13. Nah, berbicara tentang pencobaan, ini bukan sebuah keisengan Tuhan kepada manusia. Ya, pencobaan di sini berarti tantangan atau bentuk disiplin yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Dan Allah tidak pernah mencobai manusia. Tetapi di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3, Yakobus 1 ayat yang kedua dan 3 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, yang menarik adalah di dalam ayat ini, kata pencobaan dengan yang ada di dalam ayat 13 dalam Matius 6 itu adalah sebuah kata yang sama. Sehingga saudara-saudaraku, bisa dikatakan seperti ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan ketika kita jatuh di dalam berbagai macam tantangan dan bentuk disiplin yang diberikan Tuhan buat kita. Nah, di dalam ayat yang ke-12 dan 13 di dalam Yakobus 1 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan perhatikan kata yang terakhir, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Nah, saudara, pencobaan yang diizinkan Tuhan akan berguna bagi kita. Kita tidak sedang meminta agar Allah menghindarkan kita dari segala jenis pencobaan dan ujian. Namun kita berdoa agar kita tidak jatuh saat kita berada di dalam pencobaan atau ujian itu. Kita tidak mungkin mampu menghindari hal-hal yang jahat yang mungkin saja bisa terjadi dalam diri kita. Tetapi
kita bisa minta Tuhan memampukan kita untuk menghindari hal-hal yang jahat yang muncul dari dalam sebagai sebuah respon dari saat-saat kita diuji itu. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah ragu. Tuhan akan menolong saya dan saudara ketika kita berada di dalam masa-masa yang sulit. Karena justru di saat-saat itulah kita akan mengalami bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi problema saudara hari ini. Mungkin saudara yang di rumah yang menonton secara online. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami sesuatu yang berat dari Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang berat yang sedang saudara alami. Ada pergumulan yang sedang saudara alami. Perhatikan satu hal, bahwa ketika kita berada di dalam Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan, maka kita disebut orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kita pasti akan dapat melewati hal itu bersama dengan Tuhan. Nah, yang terakhir saudara, di sini di dalam ayat yang ke-13 ada karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dan ditutup dengan kata amin. Nah, saudara yang terkasih, di bagian yang terakhir ini, doa ini ditutup dengan sebuah pengakuan kembali tentang kemahakuasaan Allah sebagai pemilik surga dan pengakuan terhadap kemuliaan Allah yang tiada terbatas, sehingga kita kembali diingatkan untuk tetap menaruh rasa takut dan hormat kepada Allah dalam setiap doa dan permohonan kita. Ingatlah selalu dalam doa-doa saudara, satu hal yang harus Anda ingat, berdoalah dengan rasa takut dan hormat. Jangan berdoa sembarangan, seenaknya sendiri, terutama engkau anak-anak muda dimanapun engkau berada. Ketika engkau berdoa, jangan asal engkau berucap saja, seolah-olah engkau dengan temanmu ngomong, Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih buat berkat-Mu, engkau sungguh baik buat saya. Hei, apa-apaan, engkau sedang bicara dengan Tuhan seperti ini, engkau tidak punya rasa hormat sedikit pun. Berdoalah dengan rasa hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Itu akan sangat jauh lebih baik. Coba engkau ke Pak Camat sana, kemudian bilang, hei Pak Camat, bagaimana kau kabarmu dimanapun kau berada? Seperti itu kan engkau berbicara dengan Pak Camat, kan tidak mungkin. Engkau pasti akan bicara dengan rasa yang hormat, apalagi kepada Tuhan. Perlakukan Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bukan sebagai temanmu. Meskipun engkau dianggap sahabat oleh Tuhan, jangan bahasa Jawanya, jangan ngelamak kepada Tuhan. Oleh sebab itu, taruhlah rasa hormat dan sadarilah bahwa Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia akan menolong kita saat kita berada dalam pencobaan. Dan percayalah, disitulah kita akan menerima sebuah hal yang luar biasa, pengalaman yang indah dengan Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Saya berharap bahwa ketika kita belajar doa Bapa kami ini, maka Bapak Ibu Saudara punya pemahaman yang baru tentang bagaimana kita harus berdoa. Kita tidak hanya berdoa hanya untuk berkat saja. Kita tidak hanya berdoa untuk supaya kita diluaskan area kita. Diluaskan ini itu. Diberikan berkat ini, berkat itu. Tidak. Tetapi doa yang Tuhan Yesus ajarkan ini komplit. Ada rasa hormat dan takut kepada Allah. Ada pengucapan syukur. Ada pengakuan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Ada berkat pemeliharaan Tuhan. Dan kita percaya bahwa disitulah letaknya keindahan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah pujian yang tidak asing bagi kita. Itu adalah lagu yang sangat lama sekali, tapi beberapa saat yang lalu sudah di aransemen baru dengan aransemen yang enak sekali. Saya akan mengajak saudara untuk menyanyikan sebuah lagu, Yesus Kau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk kami agungkan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan.
Ajar kami untuk menaruh rasa hormat kepadamu Tuhan, saat kami berdoa, saat kami memuji, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah Tuhan. Yesus, kami cinta Engkau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, oh ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, oh Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, oh ku mau memujimu Tuhan. Ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak
besar. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya itu. Sekali lagi mari katakan, ku mau memuji, selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. sungguh Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, bahwa hanya Engkau-lah yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami diajarkan bagaimana kami harus berdoa kepada Engkau. Bagaimana Tuhan, ada pola doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu, kepada kami semuanya, sehingga kami berdoa dengan benar dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan juga mari Tuhan Kau memberkati segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan mereka yang dapat mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati dengan limpahnya. Kalau ada di antara mereka yang sakit, kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan dengan sempurna. Bila ada di antara mereka yang lemah, Engkau kekuatan kami. Bila ada yang bermasalah, Engkau jawaban atas semuanya. Terima kasih Bapa, untuk bangsa dan negara kami menyerahkan dalam kuasa-Mu, biar damai sejahtera Allah menyertai untuk bangsa dan negara kami. Juga untuk presiden kami, Tuhan memberkati dalam pemerintahan yang ada. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.